Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) Medan berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang mencapai 100% dinilai menyengsarakan orang tua para mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sumatera Utara (USU) menggeruduk kantor Biro Rektor. Para mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal UKT yang dinilai memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Para mahasiswa juga menuntut transparansi penggolongan UKT. Berdasarkan data yang ada dari mahasiswa SNBP 2024 itu nggak ada sama sekali terus di fakultas saya yang mendapatkan UKT di golongan 1-2 yang besarnya 500.000 sampai 1 juta. Paling rendah UKT dari SNBP itu di tahun ini berjumlah 2,4 juta, itu paling rendah. Jadi kami tidak tahu transparansi golongan UKT dari golongan 1 sampai 8 itu apa. Masa mahasiswa diterima Wakil Rektor 1 USU Edi Ihsan. Wakil Rektor menegaskan kenaikan uang kuliah tunggal tidak diatur universitas, melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Bahwa kita tidak melakukan itu secara ilegal menurut peraturan, itu pertama yang harus itu satu. Ada hitung-hitungan yang sangat rigid, nanti boleh di depan, ya. Kenaikan UKT di Universitas Sumatera Utara lebih dari 100%. Pada tahun sebelumnya, UKT golongan tertinggi sebesar 4 jutaan, kini besaran UKT melebihi 8 juta rupiah. Mahasiswa meminta Rektor USU Muryanto Amin untuk meminta pembatalan kenaikan UKT pada Kementerian Pendidikan karena dinilai terlalu besar dan menyengsarakan orang tua mahasiswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kasus kematian taruna STIP Jakarta masih terus diselidiki pihak kepolisian. Setelah menetapkan 1 orang tersangka, polisi terus mencari bukti fakta lain adanya dugaan keterlibatan orang lain. Ini merekam detik-detik korban. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik korban Putus Satria Ananta Rusdika, siswa taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, dievakuasi dari ruang kelas menuju ke klinik kampus. Korban terlihat tak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya akibat penganiayaan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan pihaknya terus melakukan penyidikan serta melakukan sinkronisasi keterangan ahli dengan saksi serta bukti yang ada terkait kasus tewasnya taruna STIP Jumat lalu. Jika nantinya ditemukan bukti lain, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru. Untuk tersangka yang lain kan gitu kan. Ini dalam konteks pengumpulan barang bukti dan memang kita juga melakukan penyidikan dengan hati-hati untuk jadi kita melibatkan secara komprehensif juga ada pembuktian dari ahli, kemudian sinkronisasi dari keterangan saksi. Ini yang penting, sinkronisasi keterangan saksi dengan CCTV dengan alat bukti yang lain yang menjadi penting. Kalau nanti kemudian ada perubahan itu bukan tendensi apa-apa ya, tapi karena memang kebutuhan penyidikan. Gitu. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 36 orang saksi terkait kematian taruna STIP dan menetapkan 1 orang tersangka. Sebelumnya korban Putus Satria Ananta Rusdika tewas akibat dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet kampus hingga tak sadarkan diri. Korban nantinya akan dimakamkan dengan upacara adat Kaben di Bali. Dari Jakarta, Sofan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi suhu panas ekstrim di Jakarta akan terjadi hingga akhir Mei 2024. Masyarakat diimbau untuk waspada bahaya suhu panas ekstrim. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Khoirudin. Pemirsa, merasa gak sih akhir-akhir ini cuaca di Jakarta terasa sangat panas sekali? Bahkan untuk saat ini pun sudah menunjukkan angka 29 derajat Celcius. Dan bahkan BMKG untuk hari ini pun memprediksi akan terjadi cuaca tertinggi di Jakarta mencapai 33 derajat Celcius. Meski begitu, BMKG mengatakan bahwa cuaca
ataupun suhu tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta ini merupakan hal yang lumrah karena peralihan dari masa musim hujan ke musim kemarau. BMKG sendiri mencatat dalam 1 bulan terakhir ini suhu tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Palu yang mencapai 37,8 derajat Celcius. Sementara untuk di Jakarta sendiri, suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun jika melakukan aktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung dan juga pelembab tabir surya. Sementara itu jangan lupa untuk terus mengkonsumsi buah-buahan dan juga air mineral secara rutin untuk menghindari dehidrasi. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menepis isu adanya Perpu tentang percepatan pilkada yang sudah masuk ke meja DPR RI. Usai meresmikan tambak ikan nila di kawasan Pakujaya Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo bersama rombongan mengunjungi Pasar Baru Karawang. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan kepala negara. Presiden juga menyempatkan memberikan paket sembako dan kaos kepada warga. Usai bertemu sejumlah pedagang di Pasar Baru Karawang, Presiden menjelaskan harga sejumlah kebutuhan pokok yang mulai menurun. Jadi kita cek untuk harga-harga, utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama, bawang merah di angka 45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai 40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Ya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga membantah telah mengeluarkan Perpu percepatan pilkada. Bahkan sempat beredar kabar Perpu percepatan pilkada sudah masuk ke meja DPR. Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pengajuan pilkada. Iya, nggak ada pengajuan apapun mengenai itu. Masih terkait pilkada, 11 nama bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Demokrat Sumatera Utara. Dari 11 nama ada nama mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan nama Wali Kota Medan Bobi Nasution. Penjaringan calon kepala daerah DPD Demokrat Sumatera Utara berakhir hingga 18 Mei mendatang. Dari Medan dan Karawang melaporkan. Timnas Indonesia U23 bersiap melawan Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan melawan Guinea merupakan peluang terakhir Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade. Timnas Indonesia U23 jalani latihan untuk hadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Para pemain menjalani latihan pemulihan guna menjaga kebugaran tubuh. Laga ini menjadi laga terakhir bagi Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Berlatih di Prancis, Timnas jalani pemulihan dan taktik sebentar. Pelatih Sinteyong menyatakan para pemainnya alami kelelahan usai perjalanan jauh dari Qatar. Para pemain juga harus berlatih di tengah perbedaan suhu untuk fokus menjaga kebugaran fisik dan mental mereka. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Laga playoff Olimpiade Paris 2024 akan digelar tertutup di Clairefontaine, Paris, Prancis. Timnas Guinea U23 harus menempuh jalur playoff
setelah kalah dari Mali saat memperebutkan tempat ketiga di Piala Afrika U23 2023. Timnas Indonesia harus hadapi Guinea yang unggul secara kekuatan fisik. Laga Indonesia U23 kontra Guinea U23 akan disiarkan secara langsung oleh RCTI Kamis 9 Mei pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tingginya biaya pajak impor dan bea masuk oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai menuai polemik di masyarakat, di mana barang kiriman dengan nilai kurang dari $1.500 dikenakan biaya masuk 7,5% dan PPN 11%. Berikut laporan Camar Henda dan juru kamera Rama Romadona. Sebelumnya ini sempat ramai beberapa video di aplikasi X ataupun juga sebelumnya Twitter ini berkaitan dengan tingginya harga kepabeanan. Namun apakah benar hal tersebut ya? Kita saat ini akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Munawaroh selaku pemeriksa bea cukai Mahir di Pasar Baru. Bicara mengenai kepabeanan, sebetulnya harga ataupun juga ketetapan untuk pajak barang bawaan dari luar kemudian ke Indonesia ini kan maksimal adalah $500. Apakah sama untuk barang bawaan dan juga barang kiriman? Siap. Jadi untuk barang bawaan penumpang memang PMK-nya pun berbeda, Mas. Untuk barang bawaan penumpang itu ada di PMK 203 tahun 2017 yang mana penumpang mendapatkan pembebasan $500 per penumpang. Ya, jadi mereka boleh mendapatkan pembebasan $500 itu terkait barang bawaannya. Tapi kalau untuk barang kiriman itu dia tidak dapat pembebasan $500, melainkan nilai barang. Apabila nilai barangnya 3 sampai dengan $1.500, maka akan dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya. Zila, Bayu dan juga pemirsa, memang perlu sekali adanya koordinasi dan juga kolaborasi antara aturan dan juga penegakan hukum beserta dengan masyarakat yang juga taat untuk bisa membayar pajak, dan jangan langsung marah-marah tapi juga lihat dulu kepada peraturan yang ada. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ketika Anda sudah tiba di Indonesia jangan lupa untuk mengisi form ataupun juga barang bawaan yang Anda bawa dari luar sehingga Anda bisa mendapatkan pembebasan sesuai dengan aturan yakni sebesar $500. Sementara Pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkap penggunaan dana APBN untuk biaya menteri non-dinas. Modusnya dengan meminjam nama-nama PNS di lingkungan Kementan sebagai peserta perjalanan dinas, namun para PNS tersebut tidak ikut dalam perjalanan. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian PSP Kementan menyebut perjalanan menteri dan rombongan ke luar negeri harus dibiayai sebagian dari penambahan jumlah anggota rombongan yang sebetulnya hanya dipinjam namanya namun tidak berangkat. Penerbitan nama-nama peserta yang diikutkan dalam perjalanan ini atas izin pemilik nama. Direktorat PSP membuat modus ini untuk memenuhi permintaan SCL yang tak masuk dalam anggaran resmi. Pembuatan perjalanan dinas fiktif di Direktorat PSP bukan merupakan rahasia. Hal ini karena Direktorat PSP tak melakukan peminjaman dana ke vendor, melainkan mengakali APBN. Pada saat ini ada fakta baru karena memang direktorat yang kami hadirkan ini adalah Direktorat Jenderal yang baru. Dalam artian di persidangan sebelumnya kita masih seputar kesetjenan, eselon 1 kesetjenan, sedangkan yang sekarang masuk Direktorat Jenderal PSP, Prasarana Sarana Pertanian, yang itu merupakan eselon 1 yang terpisah. Sehingga memang banyak fakta baru yang kita temukan di persidangan ini, karena memang sudah berbeda Direktorat Jenderalnya. Sejumlah perjalanan seperti perjalanan menteri ke Brazil, ke Amerika dengan jumlah 600 dan 200 juta rupiah, kemudian ke Arab Saudi 1 miliar rupiah, sewa pesawat private jet 1,5 miliar rupiah, kemudian untuk hewan kurban 360 juta rupiah. Tim Liputan Nisa Shihab, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan terjadinya longsor di jalur lintas Sumatera Padang-Solok. Akibatnya akses jalan dari Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya terputus selama 8 jam. Sebuah mobil pun terperosok akibat terbawa material lumpur. Satu unit mobil yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini terperosok dan nyaris masuk jurang akibat terbawa material longsor di jalur lintas Sumatera Padang-Solok, Sitinjau Laut. Beruntung pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut berhasil selamat.
Peristiwa longsor ini terjadi di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Material longsor sepanjang 100 meter menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilalui. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat putus total selama 8 jam. Setidaknya terdapat 3 titik longsor di jalur lintas Sumatera Sitinjau Laut ini akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut. 2 unit alat berat diturunkan ke lokasi guna mengevakuasi material lumpur dan tanah yang menutup badan jalan. Area longsor tadi diperkirakan ada 100 meter, di tanah ada sekitar 1 meter. Menutupi seluruh badan jalan atau gimana, Dan? Menutupi seluruh badan jalan. Akses lalu lintas gimana tadi, Dan? Untuk saat sekarang akses sudah mulai kita buka 2 arah. Alhamdulillah untuk material sudah berhasil kita pulihkan. Setelah 8 jam terputus, akhirnya akses jalan kembali bisa dilalui, namun dengan sistem buka tutup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun para pengendara pun diimbau untuk waspada melintas di kawasan tersebut karena diperkirakan masih ada sejumlah titik rawan longsor di sepanjang jalur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, ribuan ekor ikan tiba-tiba naik ke daratan di pesisir pantai Wair Hubing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga berdatangan menangkapi hingga puluhan ember dan box penuh berisi ikan. Full, padat. Warga gempar. Ribuan ikan tiba-tiba naik ke daratan sepanjang pesisir pantai. Spill ini hasil laut ini. Ini fenomena langka di kompleks. Warga berduyun-duyun datang menangkapi ikan-ikan tersebut. Tak sedikit yang selfie mengabadikan peristiwa langka tersebut. Peristiwa langka ini terjadi di pantai Wair Hubing, Desa Tanah Duen, Kabupaten Sika. Ikan jenis selar tiba-tiba mengarah ke pantai hingga memenuhi daratan. Tak perlu bersusah payah menangkapnya. Puluhan ember, karung, dan box penuh dengan ikan selar tangkapan warga. Peristiwa ini ternyata berkaitan dengan arus bawah air. Pola arus membawa makanan ke arah pantai hingga diburu oleh ikan-ikan selar. Banyak naik, itu memang karena pergerakan makanan ikan yang dibawa arus sampai dengan di daerah pesisir. Sehingga dengan naiknya pola arus yang ada itu, naiknya zooplankton maupun plankton, maka diikuti dengan ikan-ikan itu mencari makan. Pola arus yang membawa ikan kecil seperti ikan selar dan ikan layang ke pesisir juga mengarahkan ikan besar predator ikan selar ke arah pantai. Fenomena ini mengakibatkan bukan hanya warga Wair Hubing, juga warga dari wilayah tetangga datang berbondong-bondong memanen ikan sepuasnya. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan ibadah haji, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi Rabu pagi. Nantinya para petugas haji ini akan memberikan 13 jenis layanan, termasuk pendamping calon haji lansia dan disabilitas. Penyelenggara ibadah haji atau jelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, pemerintah melalui Kemenak memberangkatkan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menuju Arab Saudi Rabu pagi. Melalui embarkasi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta gelombang pertama sebanyak 437 petugas yang diberangkatkan, diantaranya petugas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Ini menandai dimulainya tugas pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan slogan Haji Ramah Lansia, nantinya para petugas haji ini akan memberikan 13 jenis layanan kepada para calon jemaah haji, mulai dari petugas pendamping lansia dan disabilitas hingga perlindungan jemaah haji. Secara umum gini ya, kita kan yang secara ini kan seperti layanan konsumsi, akomodasi, catering, layanan armusna, kemudian layanan lansia, transportasi, layanan ibadah haji, kemudian pendataan, kemudian juga dari sisi informasi kedatangan, itu semuanya kita menjadi bagian dari layanan ya. Jadi semua bisnis proses yang harusnya dilakukan oleh, kalau kita lihat kan bisnis proses jemaah haji itu kan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dalam negeri, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi sampai di sana, itu semua sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya 414 petugas haji gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 15 Mei mendatang. Para petugas haji nantinya akan bertugas hingga 23 Juli mendatang. Sementara keberangkatan calon jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 12 Mei 2024 dengan kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah haji reguler dan khusus.
Dari Jakarta, Sugut Nurpaldi, iNews melaporkan. Jelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Kunjungan dilakukan sekaligus untuk mengecek kesiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Salah satu layanan yang dicek adalah bus jemaah haji di Terminal Ship Amir Mekah. Demi kenyamanan jemaah, terdapat bus yang memiliki fasilitas ramah lansia dan disabilitas. Nantinya, setiap bus akan beroperasi 24 jam penuh yang melayani 22 rute dan berhenti di 76 halte yang dijaga petugas haji Indonesia. Selain mengecek bus, rencananya Menteri Agama juga akan mengecek kesiapan layanan catering dan hotel jemaah di Mekah dan Madinah. Sekarang kita lihat kesiapan beberapa bis yang disiapkan untuk jamaah, baik untuk bis sholawat maupun bis antar kota dari Mekah ke Jeddah. Ini saya kira meskipun saya lihat ada kemajuan yang lebih baik dibanding tahun lalu, kita akan coba lihat bagaimana kesiapan layanan catering untuk jamaah ya Pak Bo, catering terus sama ya, lalu sama ngecek beberapa hotel kembali. Namun overall sih semuanya oke dan mudah-mudahan di waktunya nanti benar-benar siap memberikan layanan yang terbaik pada. Pemirsa, Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar. Kali ini Gor Nambo Kota Tangerang, Banten menjadi tempat pelaksanaan pertandingan. Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar. Dipusatkan di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten sebagai tuan rumah, kompetisi futsal kasta tertinggi di tanah air ini diikuti 7 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Persiapannya sudah matang ya, dari bulan Februari kita sudah melakukan finishing, apalagi ini gor yang digunakan adalah gor baru selesai bulan Februari. Untuk kesiapan tim juga sudah tim-tim juga sudah oke dari daerah. Pada pertandingan pembuka hari Sabtu 4 Mei 2024, Binuang Angels dari Kalimantan Selatan bertanding melawan Netik Ladies FC Bogor. Tampil dominan sepanjang laga, para putri dari Kota Hujan ini mampu membekuk Binuang Angels dengan skor 3-1. Sementara itu, klub MS Putri Bersatu bertanding melawan Muara Enim United. Kedua tim bermain seimbang hingga akhirnya pertandingan dimenangkan MS Putri Bersatu dengan skor 1-0. Pada pertandingan di hari Minggu 5 Mei 2024, giliran tim tuan rumah MS Putri Bersatu yang membungkam Binuang Angels dengan skor telak 8-1. Sementara di pertandingan berikutnya mempertemukan sesama klub asal Sumatera Selatan, Alif FC melawan Muara Enim United yang berakhir sama kuat dengan skor 0-0. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, RCTI menggelar kompetisi olahraga yakni RCTI Premium Sports yang diselenggarakan di Stadion JIS tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2024. RCTI bekerja sama dengan Nine Sport menghadirkan 4 klub raksasa dari Indonesia dan Malaysia. RCTI menggelar RCTI Premium Sports, sebuah turnamen yang digelar di Jakarta International Stadium pada 30 Mei hingga 2 Juni 2024. 4 tim raksasa Asia Tenggara akan bersaing, yakni Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor FC Malaysia, dan Sabah FC Malaysia. Pertandingan akan disiarkan langsung melalui RCTI, MNC Vision, K-Vision, serta Vision Plus. Sementara untuk pemesanan tiket dijual melalui loket.com. Kita telah melalui pelatihan selama 5 minggu dan untuk menyertai kejuaraan ini pasti akan membantu banyak aspek dalam pasukan Sabah, dan kita berharap kita dapat memenuhi semua impian di mana setiap pasukan ingin menjadi juara, dan itu juga merupakan target utama kita. Pasti positif, apalagi kita tahu bahwasanya ini bukan turnamen yang
biasa aja, karena kan RCTI yang menyelenggarakan ini di JIS juga dan juga ada hadiahnya. Apalagi lawan yang kita hadapi bukan tim-tim lokal aja, ada Malaysia, ada 2 tim Malaysia dan juga PSIS Semarang. Jadi artinya saya dan teman-teman juga pasti akan sangat excited dan sangat positif untuk menjalani turnamen ini. Klub-klub peserta menilai RCTI Premium Sport merupakan event bergengsi sekaligus menimba pengalaman terutama bagi para pemain muda. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, PT Rido Pandu Internasional mempercayakan perlindungan kesehatan karyawannya ke PT MNC Life Assurance. Menggunakan produk asuransi Besti dari MNC Life, para karyawan akan mendapatkan manfaat layanan telemedicine untuk memastikan kebutuhan kesehatan mereka. PT MNC Life Assurance kembali mendapat kepercayaan dari para pengusaha untuk memberi perlindungan kepada para karyawannya. Salah satunya adalah PT Rido Pandu Internasional yang memberi perlindungan bagi karyawannya dengan produk asuransi Besti dari MNC Life. Perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha muda ini merupakan sebuah grup holding yang mengawasi berbagai perusahaan dengan ekosistem luas. Produk Besti akan memberikan banyak manfaat bagi para karyawan, diantaranya adalah layanan telemedicine hingga rawat inap dan santunan duka. Sehingga para pengusaha muda bisa mulai upgrading kesejahteraan kesehatan karyawannya, ya, memiliki asuransi kesehatan yang bisa selanjutnya dia beli sendiri, dia top up sendiri, atau bahkan dia bisa memasarkan, ya, sehingga mempercepat literasi keuangan. Harapan untuk kolaborasi kita berharap nggak sampai sini aja, sehingga kita bisa kita bangun platform sehingga ekosistem kita terbentuk, sehingga yang pasti kesejahteraan kita terpenuhi bagi masing-masing stakeholder. Besti adalah program asuransi kesehatan yang bisa dibeli secara langsung di aplikasi Motion Life. Asuransi ini sangat terjangkau yang bisa dimiliki siapapun. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pro dan kontra Undang-Undang Omnibus Law menjadi bahasan diskusi dalam talk show yang digelar Forum Diskusi Muda di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi digelar untuk mencari solusi dan menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha. Sejumlah tokoh hadir pada talk show bertajuk Evolusi Hak Pekerja di Era Digitalisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law. Diskusi yang digelar Forum Diskusi Muda ini untuk menjembatani suara buruh dengan para pengusaha, serta mencari solusi dan keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Nah, harapannya ini kita bisa bisa ada perubahan ya terkait dengan kebijakan maupun juga terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari buruh itu tersendiri gitu. Kita bisa menjadi penjembatani untuk apa yang diinginkan buruh dan apa yang ada di pemerintah dan pengusaha. Undang-undang yang ada sekarang Omnibus Law itulah yang terbagus saat ini. Jika masih ada kekurangan, jika masih ada harus perbaikan, tentu itu harus kita bicarakan bersama. Siapa yang merasa tidak puas, boleh mengajukan ketidakpuasannya. Diskusi, bukan demo. Sementara pemuda Perindo berharap Undang-Undang Omnibus Law dapat direvisi untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi masa depan pemuda Indonesia. Kita prinsipnya adalah kesejahteraan untuk Indonesia, tapi ukuran takarannya ini yang kita protes gitu kan. Sebagai pemuda ngeliat kok lebih besar orang yang menerima pajak gajinya naik dibanding yang membayar pajak. Itu sangat tidak logis kalau dan rasional. Kami berharap betul Omnibus Law ini yang karena sangat menyengsarakan untuk bisa direvisi dan kalau bisa klaster bagian ketenagakerjaan untuk dicabut. Dan tidak cuma Omnibus Law saja, kami juga menolak yang namanya upah murah. Dan kami juga menolak namanya sistem outsourcing. Mensejahterakan pekerja menjadi tujuan perlunya merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rama Romadona, iNews melaporkan.